Oke ya, sekarang kali ini kita bahas matching impedance. Matching impedance itu apa? Ini sudah saya rekam nih, sudah terekam. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Jadi kita bahas matching impedance. Jadi matching impedance itu salah satu parameter yang penting di dalam perangkat-perangkat RF. Ya. Kenapa kok penting? Karena impedansi itu harus match. Impedansi itu harus sesuai. Nah, gitulah kasarannya ya. Terus pertanyaannya, kalau nggak sesuai kenapa? Kalau nggak sesuai, nanti power yang ditransmitkan, ya, misalkan ada transmitter, ada kabel, ada antena. Kalau misalkan transmitternya itu impedansinya tidak sesuai dengan antenanya, atau kabel yang digunakan sebagai saluran transmisi itu tidak sesuai impedansinya dengan antenanya, akibatnya adalah banyak power yang hilang. Artinya apa sih power yang hilang itu? Begini, jadi misalkan aja pemancar saya memancarkan 100 watt. Kalau nanti impedansinya itu match, sesuai, maka nanti daya yang dipancarkan keluar dari antena itu juga akan 100 watt. Ya, itu. Nah, sekarang kalau nggak match bagaimana? Kalau tidak match, berarti impedansinya tidak sesuai antara transmitter dengan antenanya. Antena dalam hal ini sebagai beban ya. Nggak sesuai. Kalau nggak sesuai apa akibatnya? Akibatnya adalah nanti, kalau misalkan tadi pemancar tadi itu memancar 100 watt, mungkin yang dipancarkan yang keluar dari antena itu cuma 75 watt. Nah, terus 25-nya kemana? 25-nya akan kembali ke pemancarnya. Dikembalikan ke pemancarnya sebagai gelombang yang balik. Bukan gelombang yang mancar, gelombang yang dikembalikan. Nah, gelombang yang dikembalikan ini merugikan transmitternya. Ya sama dengan kamu gitu. Dengan kalau kita tuh analoginya kalau kita mau mendorong sesuatu 100 kilo, kita dorong dengan kekuatan kita dengan sana nggak ada apa-apa, artinya nggak ditahan apa-apa, kita bisa mendorong dengan enak gerobaknya itu 100 kilo. Nah, tetapi kalau misalkan aja nggak match, di sana tuh ada orang yang mendorong kita dengan 25 kilo, gitu, maka tenaga kita akan jauh lebih besar untuk melakukan itu. Kita paksa lagi, maka kita akan lelah. Demikian juga dengan transmitter. Kalau ada power yang balik, nanti power amplifier yang ada di transmitter itu akan bekerja terlalu keras. Yang seharusnya itu arahnya hanya dari kiri ke kanan atau keluar, ternyata dari luar itu ada yang balik ke dalam. Nah, itulah yang dihindari oleh perangkat-perangkat yang menggunakan radio frekuensi. Jadi harus match. Harus match. Nah, di bab ini kita pelajari itu. Kita pelajari bagaimana sih kalau mau mematchingkan antara pemancar dengan antenanya misalkan aja begitu. Ya. Oke, jadi tadi saya sudah ngomong masalah utama dari impedance matching adalah kita mau mentransferkan power itu secara paling maksimum. Nah, pertanyaannya sekarang kapan power itu ditransfer maksimum? Ya, nah kalau kita lihat gambar ini gambar yang paling sederhana. Gitu. Ini misalkan aja ada sumber, ada RS 1 ohm, ada RL. Pertanyaannya adalah berapakah RL, nilai RL yang paling bisa memberikan power maksimum ke Vout-nya dalam hal ini adalah V1. Vout itu piro? Ya. Nah, di sini digambarkan
seperti ini. Powernya digambarkan seperti ini. Ya. Di sini terlihat bahwa power maksimum kalau RL-nya sama dengan 1. Nah, minggu kemarin sudah saya beli ilustrasi ya. Kalau ini 1, berarti V out-nya dalam hari ini V1-nya ini adalah setengah dari VS karena 1/1 plus tambah 1 setengah VS. Ya. Demikian juga arusnya. Arusnya adalah nanti VS dibagi RS per RL. Kalau misalkan 1 ohm, 1 ohm, ini misalkan VS-nya 10 volt, maka akan terjadi arus 5 ampere di sini. Ya. Kalau ini 1 volt, 1 volt, ini 10 volt, di sini akan keluar 5 volt. Nah, berarti berapa powernya yang maksimum adalah? Powernya adalah 5 volt kali 5 ampere. Sekitar 25 watt. Kalau dengan permisalan VS-nya itu 10. Ya. 25 watt. Itu power paling maksimum. Untuk RL sama dengan 1. Loh, kok bisa begitu, Pak? Gitu. Nah, coba aja kita bikin. Coba kalau RL-nya 0 bagaimana? Alias ini di short. Kalau RL 0, berarti V out-nya, V1-nya kan 0. Ya, kalau V1-nya 0, ininya 0, berarti arusnya berapa? 10 dibagi 1. 10 ampere. 10 ampere kali 0, output-nya akan 0. Jadi power output-nya tidak ada. Karena semua arus menuju ke ground. Iya toh? Tapi kalau tadi 1 ampere, 1 ohm ada dia. Saya ambil ekstrem yang sebelah kanan sekarang. RL-nya tak berhingga. Kalau R-nya tak berhingga bagaimana? Nah, ini tak berhingga tuh. Berarti V1-nya mendekati VS. Ya, anggap aja sama dengan VS. 10 volt. Tapi arusnya, ini 1 ini tak berhingga. Arusnya 0. Meskipun ini 10 volt, dikalikan dengan arus yang 0, powernya jadi 0. Berarti RL ini tidak boleh 0, tidak boleh tak berhingga, tidak boleh lepas. Harus ada harganya. Ya, ada RL-nya. Nah, berapakah yang paling memberikan power paling maksimum adalah pada saat RL-nya itu besarnya sama dengan RS-nya. RS itu apa? RS itu tahanan dalam daripada supply-nya atau power-nya atau transmitternya. Ya, ini hitung-hitungannya seperti ini. Jadi Anda bisa ngitung powernya nanti. Kapan dia paling maksimum? Ini akan maksimum kalau RS-nya sama dengan 1. Itu kalau dia hanya resistansi, R aja. Nah, bagaimana kalau ini impedansi? Berarti ada komponen J omeganya. Kalau VS-nya ini enggak DC, VS-nya AC. Ya, dan digunakan dalam frekuensi yang digunakan di radio frekuensi. HF, VHF, UHF. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau komponen RL sama RS-nya ini tidak R aja, tapi ada komponen J omeganya. Ya. Ada impedansi sekarang, bukan resistansi aja, tapi impedansi. Ya. Nah, kalau impedansi bagaimana? Misalkan begini, contohnya ini aja. Set L-nya ada RL, ada J omega L. Ya. RS-nya ada RS, ada J omega S. Nah, J omeganya bisa plus, bisa min. Kalau plus berarti dia itu induktansi, kalau min berarti dia seper toh. Berarti dia kapasitor. Ini ya, contoh. Berarti kan dia nggak R, kalau nggak cuma R, berarti dia impedansi. Ya. Kalau nanti kita lihat analoginya seperti yang tadi itu. Nah, contoh rangkaiannya mana? Misalkan rangkaian sebelah kanan ini. Ya. Bebannya adalah 2 minus J6. Ini set L-nya. Set S-nya 5 minus J10. Ini set S-nya.
tadi dikatakan kapan impedansi akan maksimum. Nah, sekarang kalau untuk impedansi di mana power yang dihasilkan akan maksimum, yaitu apabila impedansi yang dilihat dari sisi pemancar atau sisi transmitter atau sisi sumber ya, itu adalah kompleks konjugat dari ZS-nya. Misalkan rangkaian ini. Rangkaian ini ZS-nya adalah 5 minus J10. Ya. Maka power yang dihasilkan di sini akan maksimum kalau impedansi outputnya itu adalah 5 plus J10 plus. Berarti kompleks konjugatnya. Nah, padahal ZL di sini itu bukan 5 plus J10. Seandainya di sini ini ZL ini adalah 5 plus J10, maka rangkaian ini sudah match. Ya, toh? Ini misalkan ini 5. Ini J10 plus J10 ya. Maka di sini 5, ini plus J10, tidak ada rangkaian matching impedance-nya. Ini langsung garis lurus begini. Ya. Nah, dia akan match. Karena apa? Minus J10 dengan plus J10 akan saling meniadakan. Tinggal 5 sama 5. Seperti yang tadi. Jadi, power yang dihasilkan akan menjadi maksimum. Karena ini 5, ini 5. Ini plus J10, ini minus misalkan minus J10 saling meniadakan. Atau saya pakai anu aja ya. Saya pakai anotit ya. Berarti mana saya? Ini kan ZS. Ini kan ZL. Power akan ditransfer maksimum kalau dilihat dari sisi pemancar atau sisi sumber, ya, besarnya ZL itu haruslah kompleks konjugat dari ZS-nya. Jadi harusnya nilai ZL-nya itu akan maksimum kalau dia sama dengan ZS tapi konjugat. Konjugat itu apa? Logonya begini. Nah, saya kasih strip itu aja. Berarti itu adalah kompleks konjugat dari SS-nya. Nah, jadi misalkan aja, kalau rangkaian ini itu ZL-nya sama dengan kompleks konjugatnya ZS, berarti rangkaiannya akan jadi begini. Ya. Berarti ada rangkaian, saya gambar ulang ya. Ini ZS-nya, 5 minus J10. Ini ada ZL. Misalkan aja ini kompleks konjugatnya 5 plus J10. Yang ZS kan 5 min J10. Ya. Nah, berarti kan seakan-akan ini kan 5 itu kan R5 ohm diseri dengan kapasitor J10. Ada 5 ohm diseri dengan induktor. Maka J10-nya akan saling meniadakan. Nah, sehingga rangkaiannya jadi apa? Jadi di sini cuma ada 5 ohm, di sini ada 5 ohm seperti tadi. Maka powernya akan maksimum. Nah, sekarang bagaimana akibatnya kalau misalkan aja ZL sama ZS-nya nggak kompleks konjugat? Nah, kejadian seperti ini, maka dibutuhkan rangkaian matching impedance. Ini rangkaian matching impedance-nya. Rangkaian matching impedance ini berupa apa? Berupa rangkaian L dan C. Ya, berupa rangkaian L dan C. Seperti gambar ini. Saya tak ngerti semua. Seperti gambar ini. Ini adalah rangkaian untuk matching impedance. Ya. Hanya berupa L dan C. Entah L yang di atas, C yang paralel, atau
C yang atau dengan begini, ya, C paralel kemudian L. Nah, yang atas ini adalah membentuk low pass, seperti rangkaian low pass filter. Ya. Kalau yang bawah yang C dulu ini seperti rangkaian high pass. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau dia menggunakan rangkaian yang A atau B, maka kalau di sini misalkan ada DC-nya, ada komponen DC di sumbernya, maka DC ini akan melewati L menuju ke set L-nya. Jadi DC-nya bisa lewat. Kalau yang high pass yang bawah, karena ini kapasitor, maka di set L-nya meskipun set S-nya ada DC-nya, VS-nya ada DC-nya, maka yang di set L DC-nya tidak akan ada, DC-nya akan hilang. Ya, tapi mempunyai sifat impedansi atau sifat kompensasi untuk impedansi yang sama. Nah, tinggal kita pilih nanti mau pilih yang mana. Kita lihat situasi dan kondisinya. Nanti ada contoh 41, contoh yang 41 itu. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari ini matching impedance ini. Jadi rangkaian matching impedance ini, ya, untuk komponen yang cuma 2 biji L dan C bentuknya pasti seperti ini. Kalau enggak ini, kalau enggak A ya B. Kalau enggak B, enggak AB ya C atau D. Nah, kapan dipakai? Ya, nanti kita lihat di soalnya. Ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kapan sih power akan ditransfer maksimum? Power akan ditransfer maksimum kalau dilihat dari sisi sumber, ya, set L-nya itu harus kompleks konjugate dari set S-nya. Itu baru dia akan mentransfer maksimum. Nah, kalau misalkan dia dilihat di sini tidak kompleks konjugate-nya, nah maka harus ditambahkan rangkaian matching impedance ini. Sehingga nanti kalau dilihat dari sini, dia akan 5 plus J10. Ini merupakan kompleks konjugate dari 5 minus J10. Ya. Oke, itu pembahasan tentang mengapa perlu rangkaian matching impedance dan bagaimana mematchingkan itu. Ya. Nah, contoh ini aja. Ya. Contoh untuk mematchingkan RL 1000 ohm dengan RS 100 ohm, ternyata rangkaian matchingnya itu adalah ada L sebesar J300 dan ada C kapasitor sebesar minus J333. Loh, kok bisa begitu, Pak? Nah, kita lihat begini. Ya. Kalau kita lihat 1000 ohmnya dengan J33-nya kalau kita paralel, ya. Ini rangkaian ekivalen untuk ini kalau kita kali-kalikan dengan fasor ya, kita pakai fasor. Nah, dia analog dengan 100 ohm ditambah J300. Rangkaian yang 46 ini ekivalen dengan rangkaian yang 47. Jadi ini sama, sifatnya sama. Nah, kalau misalkan ini sifatnya sama, berarti kalau rangkaian paralel antara C dengan RL ini saya ganti dengan ini, ya, maka rangkaian ini akan jadi seperti ini. Jadi di sini plus J300, di sini min J300, di sini saling meniadakan. Toh. Berarti kan RL-nya 100 sekarang, sesuai dengan RS-nya. Maka dia akan menjadi match. Nah, sekarang bagaimana? Loh Pak, kok tahu menentukannya ini? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Nah, itulah yang tugas kita nanti kita cari. Bagaimana cara menentukan itu? Itulah cara membuat atau mendesain matching impedance. Ini kan dibalik, dikasih tahu dulu. Ya. Jadi sifatnya seperti ini dia. Ya. Nah, ini kalau fasornya ini tadi yang tadi saya ngomong itu, ini paralel ini kok bisa jadi ini gitu. Nah, ini di sini di buku ini ada ya. Ya. Jadi ini kali ini kan paralel loh. Kalau di sekian sudut sekian, kalau dicari 100 minus J300. Ini adalah cara mencarinya di sana itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh 41 ini supaya gampang. Contoh 41. Di sana sebuah rangkaian yang akan mematchkan 100 ohm
source, berarti ZS-nya 100 ohm. Ya. Ke beban 1000 ohm. 1000 ohmnya berarti beban. Untuk frekuensi 100 MHz. Frekuensi radiofrekuensinya 100 MHz. Ya. Nah, ini ketentuan tadi. DC voltage must be transfer, berarti DC-nya bisa lewat. Nah, kalau DC bisa lewat, ini ya, ketentuan DC voltage-nya harus bisa lewat dari sumber menuju ke beban. Nah, berarti pakai yang mana? Jadi yang rangkaian atas tadi itu berarti pakai yang AB atau CD. Nah, gitu tuh. Nah, kalau ini DC bisa lewat. Kalau ini kan DC-nya nggak bisa lewat karena kenapa? Karena kapasitor tuh. Kapasitor kan nggak bisa dilewati DC. Maka kita kalau nggak pakai rangkaian A ya pakai rangkaian B. Berarti pasti rangkaian yang atas ini. Jadi yang seriesnya pasti induktor. Nanti kita lihat. Kita pasti pakai yang atas karena disyaratkan di soalnya itu DC-nya harus lewat. Nah, sekarang bagaimana carinya? Nah, carinya adalah kita buat dulu. Saya tadi belum jelaskan ini ya. Jadi di sini ada semacam apa namanya, faktor kualitas ya. Syarat daripada matching impedance ya, adalah besarnya faktor kualitas dari komponen yang series atau dalam namanya itu adalah QS harus sama dengan besarnya faktor kualitas yang shunt atau QP. Nah, di mana besarnya QS dan QP itu sama dengan akar dari RP per RS dikurangi 1. RP itu apa? RP itu resistansi yang shunt atau paralel. Nah, RS itu resistansi yang series. Kalau XP itu shunt reaktansinya, jadi J omeganya. Ya, yang paralel. Kalau XS J omega yang series. Nah, sekarang kita lihat tadi persamaannya. QS sama dengan QP sama dengan ini. RP dibagi RS minus 1. Ya. Jadi akar dari 1000 dibagiin dikurangi 1. Akar 93. Berarti faktor kualitas dari QS-nya sama dengan faktor kualitas dari QP-nya. Ingat nanti yang waktu pada saat pertama kali kita belajar tentang rangkaian resonansi. Ya. Nah, sehingga didapatkan ini. QS sama dengan QP sama dengan 3. Sehingga XS-nya berapa? XS, QS itu kan XS sebagai RS. Berarti XS sama dengan QS kali RS-nya. RS-nya kan 100, berarti 300 ohm. Ya. Ini ingat, ini X ya. Berarti J omega ada komponen, ada reaktansinya. Ya. Berarti ini sifatnya induktif karena pasti positif. Ya. Kemudian XP, ini kita lihat yang shunt-nya. Tadi yang series, ini yang shunt. XP sama dengan RP dibagi QP, ini persamaan umumnya. Ya. Tadi XP-nya kan 3. Sorry kok XP-nya 3. QP-nya kan 3. Nah, berarti QP ini 3, RP-nya kan 1000, berarti dibagi 33,3. Ya. Sifatnya kapasitif. Karena P, shunt. Ya. Nah, sehingga nanti kalau kita cari besarnya komponennya untuk frekuensi 100 MHz seperti yang diinginkan di soal, ya, XS itu kan omega kali L. Atau L sama dengan XS dibagi omega. Ya. Berarti tadi ketemunya XS-nya berapa? 300. 300 tak bagi 2pi kali frekuensinya. Ketemu sekian nanohenry. Nah, kemudian C-nya juga begitu. Ya. XP itu kan seper J omega C. Maka C-nya sama dengan seper dari omega kali XP. Bawahnya penyebutnya ya. Berarti seper dari ini ketemunya sekian PF. Nah, berarti ada komponen L
477, ada komponen C 48. Ya. Nah, berarti kita pasang sekarang rangkaiannya seperti ini. Ada 477, ada 48 PF. Inilah rangkaian matching impedance-nya. Untuk mematchkan dari RS 100 ohm menuju RL 1000 ohm dibutuhkan ini. Rangkaian LC itu adalah rangkaian matching impedance. Loh Pak, kok nggak mau pakai R aja Pak? Kenapa kok mesti pakai LC? Ya kalau pakai R berarti dia nanti R-nya itu akan menyerap panas. Karena R itu resistansi. Ya. Maka dia tidak bisa memberikan power secara maksimum. Kalau ini misalkan diganti R, itu saya paralel dengan R aja sehingga ini 100 ohm. Ya bisa, tapi R-mu itu panas nanti. Dayanya terbuang di R, bukan dipancarkan keluar. Ya. Itu. Ya, nah, sekarang contoh 41 itu kita simulasikan. Kita simulasikan menggunakan multisim. Ya, nah, sekarang saya tak buka multisim saya. Di multisim itu oh ini pakai tok pakaian. Ya, kita buktikan apakah betul tadi yang L sekian tadi itu dengan C yang sekian itu memberikan power yang paling maksimum, betul tak? Kita buktikan. Ya. Ini kelihatan ya, anunya ya, gambarnya ya. Sal kelihatan Sal? Iya Pak. Kelihatan multisimnya kelihatan. Ya wis, saya tak kasih mana kemarin. Contoh soal 41 saya mana saya? Ini ya. Nah, ini rangkaian yang tadi itu. Ini sumbernya. Sorry kok sumbernya itu. Ini, nah ini sumbernya. Ini saya pasang power meter. Ya. Ini sumbernya. Sumbernya saya pasang berapa ini? Ini ya. 100 MHz sesuai dengan permintaan soal tadi itu. 100 MHz, VP-nya 10. Ya, ini wattmeter yang ada di atas itu. Ini. Nah, ini switch-nya ini untuk saya simulasikan. Untuk saya simulasikan aja, ya. Outputnya saya pasang power meter XBM21. XBM1 itu mana? Mana gambar di XBM1? Oh, ini XBM2. Kanan Pak. Sing di Kanan atas. oh, ini cepet iki ya, gak ketok, sorry. Nah. Nah, ini. Ya, ini. Ini oscilloscope-nya ya. Oscilloscope-nya ini spektrum analisernya ini. Ya. Pertama saya jalankan dulu tanpa matching impedance. Kalau tanpa matching impedance berarti ini saya short. Ya. Ini saya short, ini saya open ya. Ngerti saja. Berarti kan ini kan jalan langsung sini. Berarti kan enggak ada, seakan-akan enggak ada ini ya. Betul loh? Iya Pak. Kalau ini saya open berarti seakan-akan enggak ada ini. Berarti ini dari 100 ohm menuju 1000 ohm. Langsung. Ya toh? Tanpa matching impedance. Coba saya jalankan sekarang. Berapakah daya di input, berapakah daya di output? Kita reverse saja ketok ya. Nah, yang biru itu input. Yang merah ini toh ke sini output ya. Sefase persis. Karena hanya lewat R aja. Tidak ada beda fase apapun, tidak ada pergeseran fase karena R ke R ya. Sekarang kita lihat berapakah ini
dari wattmeter menghasilkan 45 miliwatt. Ya. Di sini 41 miliwatt. Dari 100 ohm menuju 1000 ohm. Frekuensinya kalau kita lihat di sini spektrumnya 100 ya, sesuai ya. Nah, ini spektrumnya. Ini osiloskopnya. 45 miliwatt menuju ke 41 miliwatt. Oke, saya stop sekarang. Sekarang saya pasang matching impedance-nya. Berarti ini tak open. Ada atau ini berarti toh? Ya, enggak tak short toh. Ini yang tak short. Nah, berarti kan ada L, ada C. Sekarang ada matching impedance-nya. Kita jalankan sekarang. Kita lihat power inputnya 250 miliwatt. Outputnya 125. Terlihat ini saya tidak mengubah apa-apa. Gitu. Vout-nya naik. Vout-nya naik. Di sini juga kelihatan di spektrumnya dia tambah besar. Oh ya, belum hari. Ya, nah itu fungsinya. Nah, berarti tegangan yang di sini membesar, arus yang di sini membesar, sehingga dia menjadi sekian, 120 watt. Di sini 250. Ya. Nah, ini untuk membuktikan aja bahwa matching impedance itu fungsinya adalah memang untuk memberikan power maksimum. Ya. Tadi kan nggak match, 100 menuju ke 1000. Kalau sekarang dia match. 100 menuju 100 seakan-akan dilihat dari sini. Ya. Makanya separuhnya keluarnya. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang digunakan untuk nanti dalam bentuk, misalkan kalau tuner di radio itu menggunakan rangkaian-rangkaian seperti ini. Ya. Jadi sebelum SBR yang ada di antenanya itu sebelum meter SBR-nya dikasih rangkaian tuner ini. Ini inputnya kan sama, outputnya aja yang berbeda. Ya. Jadi dengan demikian rangkaian ini bisa memberikan bisa memberikan power yang lebih besar menggunakan matching impedance. Nah, sekarang setelah ini kita nanti ini kan pakai hitung-hitungan tadi itu. Ya, pakai hitung-hitungan. Nanti kita coba bagaimana kalau kita mau cari ini nggak pakai hitung-hitungan, tapi pakai Smith chart. Ya, setelah ini kita bahas. Sekarang kita tanya jawab dulu masalah ini. Ya. Ini saya stop share dulu. Oke. Ya wis, oke, silakan tanya kalau mau tanya.